Maksudnya apa sih sifat Allah yang Maha Melindungi tersebut? Maksudnya adalah ketika Allah sudah menciptakan manusia, ketika Allah sudah menciptakan hewan, ketika Allah sudah menciptakan tumbuhan, maka Allah akan melindungi setiap makhluk yang Allah ciptakan karena Allah adalah Maha Pelindung. Maka dari itu kita sebagai manusia hanya boleh meminta perlindungan kepada Allah, karena meminta perlindungan kepada selain Allah adalah sifat musyrik. Kemudian yang ketiga ada sifat Allah Al-Mujib. Al-Mujib. Maksud sifat Al-Mujib ini apa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Nah, maksud dari sifat Allah Al-Mujib di sini adalah bahwasanya Allah adalah Maha mengabulkan doa. Maksudnya apa, Bu? Maksud dari mengabulkan doa tersebut bahwasanya ketika kita berdoa setelah selesai sholat, berdoa ketika kita menginginkan sesuatu, kita sebagai makhluk harus percaya bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita, karena hanya Allah lah yang Maha mengabulkan doa. Yang keempat yaitu sifat Al-Jabbar. Nah, sifat Al-Jabbar di sini artinya Maha Kuasa. Allah itu memiliki sifat Maha Kuasa, yang artinya hanya Allah lah yang Maha Kuasa, hanya Allah lah yang Maha menghendaki. Manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, maka manusia itu tidak patut sombong, karena hanya Allah yang patut sombong. Hanya Allah yang Maha Kuasa, hanya Allah yang memiliki segalanya. Ketika manusia sombong, ketika manusia merasa dirinya paling sempurna, merasa dirinya paling baik, maka Allah akan murka, karena hanya Allah yang pantas memiliki sifat-sifat tersebut. Itu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan keempat sifat-sifat Allah tersebut. Berkumpul, semuanya berkumpul, membuat kelompok ya. Kemudian setiap satu orang membacakan daripada sifat-sifat yang harus diteladani oleh manusia. Nanti setiap satu orang membacakannya. Rahma mau membacakan yang mana? Sifat Allah Al-Batin. Kemudian Sofi Al-Jabbar.
hati dalam meneladani sifat Allah al-batin. Silahkan Rahma. Al-batin menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di samping kita dan melihat amal kita. Berusaha jujur dalam melakukan sesuatu meskipun tidak ada yang melihat. Mengisi hati dengan senantiasa mengingat Allah. Nah, terima kasih Rahma. Kemudian, nah tadi kan Rahma sudah membacakan sifat-sifat daripada yang pertama sifat al-batin. Kemudian Rahma membacakan hal-hal yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di samping kita dan melihat amal kita. Nah, ketika Allah memiliki sifat al-batin, maka kita sepatutnya sebagai manusia harus menyadari bahwasanya Allah ada di samping kita dan melihat kita. Maka dari itu, sesuai yang sudah tadi Ibu jelaskan, ketika kita memiliki niat yang buruk, Allah akan mengetahui karena Allah ada di samping kita. Kemudian, berusaha jujur dalam melakukan sesuatu meskipun tidak ada yang melihat. Nah, karena Allah memiliki sifat maha melihat dan memiliki sifat maha tersembunyi, maka ketika kita akan berbuat bohong dan tidak jujur, Allah akan mengetahui. Karena Allah itu mengetahui hal-hal yang tersembunyi dari dalam diri kita. Maka dari itu, kita harus berbuat jujur. Kemudian, mengisi hati dengan senantiasa mengingat Allah. Ketika hati kita senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka hati kita akan senantiasa tenang, akan senantiasa damai, dan jauh dari sifat-sifat maksiat. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya oleh teman kita Silvi bahwasanya dalam meneladani sifat Allah Al-Jabbar, kita harus bersikap rendah hati terhadap sesama manusia karena kita tidak patut sombong karena hanya Allah yang Maha Kuasa, dan kita tidak pamer apapun yang kita punya kepada orang lain karena pamer termasuk kepada sifat sombong.